Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam kader Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Sehat semuanya, santri kelas 3. Ya, semoga dengan adanya COVID-19 ini ya tidak membuat kita patah semangat walaupun kita jauh di mata, namun tetap dekat di hati ya. Bayangkan sajalah kita berada di kelas ya bersama Ustadz. Kemarin kita sudah pertemuan yang pertama, nah sekarang kita pertemuan kedua. Ya, masih ingat para santri? Pertemuan pertama kita belajar tentang pengertian organisasi secara umum, ya diantaranya syarat, apa itu organisasi, syarat berdirinya, kemudian macam-macamnya, manfaatnya, dan tentang dalil menurut Al-Quran bahwasannya berorganisasi itu adalah suatu keharusan. Nah, sekarang Ustadz Purwanto pada bab 2 ini atau pertemuan kedua ini yaitu akan menyampaikan tentang bagaimana organisasi. Nah, kita akan mengenal ini bab 2 organisasi Muhammadiyah. Ini kita sekarang organisasi khusus masuk pada organisasi Muhammadiyah. Ya. Apa yang kita pelajari pada bab 2 ini? Nah, yaitu sebagai gambaran umum para santri kita akan belajar yang pertama tentang keanggotaan Muhammadiyah. Bagaimana syarat menjadi anggota Muhammadiyah? Jadi menjadi anggota Muhammadiyah itu harus melalui atau memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Nah, yang kedua, kita harus tahu organisasi Muhammadiyah ini sangat besar, maka memiliki struktur, ya, yaitu dari tingkat ranting sampai tingkat pusat. Nah, dan semua ada aturan berdirinya, ranting bagaimana, cabang, kemudian daerah, wilayah, dan pusat. Ini. Dan yang ketiga adalah struktur pimpinan Muhammadiyah. Nah, pimpinan Muhammadiyah pun masing-masing berbeda. Pusat ada berapa yang kita kenal, 12 gitu ya. Nah, kemudian bagaimana di daerah, wilayah, sampai ranting. Ya. Kemudian pertanggungjawabannya, ya semua. Kemudian syarat berdirinya ranting, semua juga ada. Kemudian pemilihan pimpinan Muhammadiyah, ingat proses. Nah, termasuk yang sekarang kita harus bersabar, berdoa. Ya, sesungguhnya pada tahun ini adalah Muktamar Muhammadiyah yang sebenarnya sudah siap. Masya Allah, yang akan dilaksanakan di Solo, yaitu di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, mudah-mudahan nanti bulan Desember bisa terwujud. Amin. Nah, yang keempat adalah permusyawaratan dalam Muhammadiyah. Karena di Muhammadiyah pun diatur bagaimana bermusyawarah itu untuk mencapai mufakat. Ya, karena di sana juga ada majelis masing-masing, ada yang membidangi masing-masing. Jangan sampai Muhammadiyah yang besar ini kita lihat solid, ya, amal usahanya luar biasa, ya, dan inilah karena organisasi yang baik, organisasi yang bisa menjadi contoh bagi organisasi lain, maka dari itu kita sebagai calon kader ini harus mengenal Muhammadiyah, harus tahu Muhammadiyah, ya. Baik, dari 5 hal, yaitu keanggotaan Muhammadiyah, struktur organisasi Muhammadiyah, struktur pimpinan Muhammadiyah, pemilihan pimpinan, dan permusyawaratan dalam Muhammadiyah, maka di bab 2 ini atau pertemuan yang kedua ini kita akan mempelajarinya ini. Nah, para santri lebih lengkap nanti, dan itu jangan lupa buka di portal belajar di siswa.mualimin.sch.id. Ustadz sudah paparkan di sana semuanya. Ustadz akan berikan ya secara umum, dan Ustadz berikan baik melalui PowerPoint, PPT, kemudian Mood, ya silakan para santri bisa lihat. Dan Ustadz mohon sebagai bentuk kita ini mempelajari organisasi Muhammadiyah ini dengan baik, maka Ustadz mohon kerjakan penugasan yang sudah Ustadz berikan. Ada 3 macam. Yang pertama adalah para santri membuat PowerPoint. Pilihlah di antara salah satu ini apa yang akan para santri kerjakan. Misalnya tentang keanggotaan, struktur, ya. Kemudian yang kedua,
Kemudian yang kedua, coba lihat ya di masyarakat tempat para santri tinggal bagaimana proses musyawarah. Nah, ini perlu salah satu bertanya, berkomunikasi dengan pengurus Muhammadiyah yang ada. Ya, yang ketiga adalah pastinya ulangan. Nanti akan Ustadz buat soalnya dan ini mengetes kejujuran para santri. Ustadz yakin karena para santri adalah calon kader yang militan, yang siap pada masanya nanti sebagai anak panah, maka mari kita kedepankan kejujuran. Maka dari itu Ustadz titip, sebelum Ustadz akhiri bab 2 ini, lakukanlah hidup ini dengan 4 huruf. KPKK. Apa itu? Komitmen. Kader harus memiliki komitmen. Yang kedua, profesional. Kedepankan yuk. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Kapan para santri belajar, menuntut ilmu, bantu orang tua, mengabdi di masyarakat. Yang ketiga, yaitu konsekuen. Ingat apa yang kita lakukan pasti ada resikonya. Pasti itu. Kalau baik, Allah balas. Kalau negatif buruk, setimpal. Allah balas. Yang keempat, ini tidak mudah, konsisten. Jadilah dirimu sendiri, wahai para santri. Karena itulah yang akan kamu raih pada masa yang akan datang. Terima kasih, selamat berjuang, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.